Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari Selasa, 6 Juli 2021. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda Tuhan di hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi kami. Bahkan dalam istirahat kami semalam, Engkau turut mengasihi dan menjagai kami. Apabila saat ini kami ingin mendengarkan sapaan sabdamu, biarlah Tuhan hadir meneguhkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kalau boleh saya tanya, di tengah masa pandemi ini, berapa kali kita mengalami sebuah perasaan putus asa? Kita menghadapi frustasi ketika hidup di tengah masa pandemi ini sudah tidak ada pengharapan lagi. Bahkan setiap hari selalu saja kita mendapatkan info-info bahwa orang-orang terdekat di dekat kita terkonfirmasi COVID-19. Di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah penderitaan ini, kita diminta untuk terus melanjutkan kehidupan. Dan saya tahu bahwa kehidupan di tengah masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Namun kita diminta bukan untuk kemudian kehilangan pengharapan, tapi kita diminta untuk terus memiliki pengharapan. Karena ada Kristus yang senantiasa ada dan menemani kita. Itulah yang ingin juga Yakobus ungkapkan, terlebih di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah saudaraku yang terkasih, di dalam Yakobus pasal yang kelima, kalau kita baca sebelumnya di ayat 1-6, bagaimana kemudian Yakobus memperingatkan kepada orang-orang kaya. Dan pada bagian yang kita baca pada hari ini mengingatkan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, mereka yang ditekan, mereka yang mengalami penindasan. Mereka diminta untuk terus memiliki pengharapan. Mereka diminta untuk bersabar di tengah masa penderitaannya. Dan di tengah masa penderitaan itu tentu nasihat-nasihat Yakobus ini menjadi satu bentuk penguatan tersendiri bahwa ada harapan. Bahkan dikatakan di sini bahwa mereka diminta untuk bersabar sekaligus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, memang menjadi kehidupan yang kita jalani bukan suatu hal yang mudah. Bahkan ketika ada banyak tekanan yang menghampiri kehidupan kita, kita dituntut untuk terus survive, sementara banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi kewalahan untuk mengatasinya. Di dalam bagian ini Yakobus mengingatkan bahwa sama seperti seorang petani yang menabur, mereka biasanya tidak langsung menuai hasil dari tuaiannya itu tadi, tapi mereka harus menunggu sampai kemudian masa panen itu tiba. Harus menunggu hujan datang dan sebagainya. Mereka diminta untuk memiliki sebuah kesabaran, sama seperti menanti kedatangan Tuhan, di mana kita tidak tahu kapan itu terjadi. Namun kita diminta untuk terus menyikapi kehidupan dengan secara bijak, menanti dengan bijak, dengan keseriusan, dengan adanya kemauan dalam diri kita, menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, kesabaran adalah salah satu karakter yang dibentuk dalam proses menantikan Tuhan dan mempercayai waktunya. Kita diajak untuk belajar untuk tidak menjadi gelisah karena hasil yang tidak segera kita lihat. Memang bukan suatu hal yang mudah kalau kita katakan hidup di tengah masa pandemi ini. Bahkan mungkin di tengah masa pandemi berapa kali kita bersungut-sungut kepada orang-orang di sekitar kita. Kita jengkel melihat mereka yang lalai terhadap protokol kesehatan. Dan mungkin itu mendukakan hati Tuhan. Bukan menimbulkan suatu suasana yang harmonis, tapi justru membuatkan suasana menjadi semakin kian memanas. Bahkan tidak jarang menimbulkan sebuah keributan. Namun apakah itu kehidupan yang Tuhan inginkan? Melalui Yakobus pasal yang kelima ayat ke-8, Tuhan ingin mengingatkan pada setiap kita. Kita diminta untuk bersabar. Di tengah masa pandemi yang tidak mudah untuk dijalani, bersabar adalah salah satu wujud iman kita kepada Tuhan. Di tengah
masa ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, kapan kita bisa memulai aktivitas kita diminta untuk bersabar betul. Ketika mungkin kita mengetahui orang-orang sekitar kita lalai, ya mari ingatkan dengan kasih. Kita belajar dengan kesabaran. Bahkan kalau kita tadinya bersungut-sungut, mari kita mengubah sungut-sungut itu menjadi doa. Doa supaya mereka yang lalai boleh kembali diingatkan, mereka yang lalai boleh menyadari bahwa ketika mereka melakukan kelalaian terhadap protokol kesehatan, itu akan mengganggu, akan membuat pandemi ini akan terus berlangsung. Saudara yang terkasih, Yakobus 5 ayat 8 mengajarkan kepada setiap kita untuk bersabar di tengah penderitaan. Apakah kita mampu? Kalau mungkin secara manusia, secara tubuh kita mungkin tidak mampu. Tetapi ketika ada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan membantu kita untuk membuat kita mampu menghidupi dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, demikianlah renungan kita di hari ini. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kita di masa pandemi untuk senantiasa belajar bersabar di tengah masa penderitaan. Meskipun tidak mudah, namun saudara tidak berjuang sendirian, karena ada Tuhan yang selalu menemani saudara. Mari saudara, kita menutup renungan kita dengan doa. Tuhan, di tengah keterbatasan kami tahu bahwa kami tidak mampu. Bahkan seringkali kami bersungut-sungut kepada Engkau melihat saudara-saudara kami lalai terhadap protokol kesehatan. Ketika kami sudah berupaya semaksimal mungkin, namun masih saja kami mungkin terpapar. Bagaimana hati kami tidak kecewa ketika hal itu terjadi. Namun Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Biarlah semua yang terjadi itu adalah kehendak-Mu. Biarlah melalui setiap proses yang Tuhan izinkan, membuat kami terus belajar untuk terus menjadi murid-Mu yang setia, yang mau belajar untuk mengasihi dan bersabar di tengah masa pandemi. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, namun kami juga menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Tetap semangat sekali lagi di tengah masa pandemi, karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap ingat protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.